Buat kalian yang ingin atau sedang bekerja sebagai departemen sales ya, sinonim pekerjaannya itu ada account eksekutif, sales manager, business development, business eksekutif, atau relationship manager, konsultan, ya semua pekerjaan yang sebenarnya adalah jualan. 5 prinsip yang bakal gue ceritain di video ini pasti bakal ngebantu banget karir kalian. What's up everyone, selamat datang di channel gue, Fitzgerald Salendu. Salam kenal ya. Di channel ini gue bakal cerita konten pengembangan karir dan self-development yang udah gue pelajarin selama gue ngerantau di ibu kota, kerja di bisnis media. Nah, buat kalian nih yang masih SMA, kuliah, fresh graduate, atau first jobber, please consider to subscribe karena gue bakal upload video baru setiap minggunya. Oke, langsung aja gue jelasin 5 prinsip yang harus dikuasai orang sales atau orang yang bekerja di departemen pengembangan bisnis. Yang pertama, sales itu tidak sama dengan marketing, ya. Jadi itu adalah dua departemen yang berbeda yang biasanya dalam satu departemen besar, yaitu business development. Sales we talk about convincing, sedangkan marketing kita bicara about possibilities. Jadi udah dua hal yang berbeda tuh. Sales itu bagaimana kita meyakinkan orang atau meyakinkan calon prospek, calon klien. Maka dari itu, prinsip yang kedua adalah pastikan kamu menguasai cold calling dan closing. Cold calling ini nggak pernah diajarin ya di SMA, gue yakin di kuliah juga jarang banget diajarin. Bagaimana kita berjualan itu melalui email, telepon, atau berkenalan secara langsung untuk meminta kartu nama. Untuk meningkatkan daftar prospekan kita. Itu disebut dengan cold calling atau telepon dingin, itu tadi. Karena memang kita menghubungi orang yang sebelumnya kita nggak kenal. Dan itu ada tekniknya. Kemudian juga closing, bagaimana kita bisa menanggapi keberatan-keberatan atau handling objection dari setiap pertemuan meeting kita dengan calon prospek ya. Lagi sekali, ini adalah prinsip bagian yang integritas dari seorang sales. Harus banget dikuasain dan sangat ditentukan oleh jam terbang. Gue mau memberikan rekomendasi buku, bisa dibilang ini adalah kitab sakralnya orang sales, ditulis oleh Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Please baca buku tersebut kalau kalian memang mau terjun ke dunia sales, bisnis, atau memang udah di departemen sales dan marketing. Yang ketiga, tidak perlu menjadi anak emas. Apa artinya? Di video sebelumnya gue udah pernah bikin 5 tipe sales dogs atau tipe orang sales dianalogikan dalam bentuk anjing. Nah, di situ kita tidak harus menjadi seorang sales yang golden retriever sepanjang waktu. Masih ada tipe anjing yang lainnya. Ambil kelebihan dan kekurangannya, kemudian aplikasikan sesuai dengan kondisi dan situasi. Videonya ada di link yang sebelah sini ya. Yang keempat, prinsipnya adalah orang sales itu harus kuat mental. Ada 2 prinsip yang bisa digunakan. Yang pertama adalah grit ya. Kalian harus pahami bahwa salah satu faktor penentukan orang sukses adalah grit atau pantang menyerah atau kemampuan bagaimana kita untuk kembali dari kegagalan. Kemudian prinsip yang kedua adalah gue menyebutnya paradoks 99-100. Apa maksudnya? Paradoks 99. Jadi artinya kita sudah mengetahui dulu bahwa untuk closing atau menjual suatu barang itu membutuhkan 99% kegagalan. Dengan kita sadar hal tersebut, kita jadi punya mental yang tangguh nih. Kita tahu bahwa yang kita hadapin ini besar kemungkinan gagal. Tapi juga kita punya mental paradoks 100, yaitu ketika sudah on the spot, ketika meeting dengan klien, sudah masuk proses negosiasi, presentasi, mentalnya adalah 100% percaya diri dan percaya dengan produk tersebut akan menjadi solusi buat si kliennya. Jadi ini adalah suatu hal yang kebalikan. Kita bicara mental di sini. Terapin 2 hal tersebut kalau memang kalian ingin memiliki mental sales yang tangguh. Yang kelima, prinsip yang terakhir adalah people didn't buy the product, they buy from you. Orang itu kebanyakan nggak beli itu karena produknya saja. Tapi lebih banyak faktor yang menentukan adalah bagaimana cerita dari produk tersebut, bagaimana latar belakang orang yang menjualnya, motif menjualnya. Kemudian juga kalau bicara orang sales, jangan hanya bergantung pada produk. Yes, kita punya mental yang 100% percaya bahwa produk ini bagus, tapi kita juga lengkapin dengan arsenal-arsenal yang ada di diri kita sebagai seorang sales. Baik lagi,
orang nggak beli produknya aja, tapi orang beli sesuatu dari si penjualnya, yaitu kalian. Prinsip-prinsip tadi hanya akan terbukti kalau kalian udah menerapin dalam waktu yang cukup panjang ya. Kita bicara 6 bulan, 1 tahun. Udah, itu aja 5 prinsip untuk orang sales. Coba kalian terapin dan ceritain ke gue hasilnya. Atau mungkin kalian punya pendapat yang lain, tulis di kolom komentar, pasti gue balesin. Dari gue segitu aja videonya, gue tutup ya. I'm Gerald signing out, thank you udah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.